Pembagian grup babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada bulan Oktober. Indonesia harus menghadapi dua tim kuat asal Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Laga grup B seluruhnya akan digelar di Arab Saudi. Hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert menyebut ini adalah grup yang sulit, namun semuanya akan dipersiapkan dengan baik. Saudi Arabia, one of the powerhouse in Asian football, FIFA ranking. Group B, the host Saudi Arabia. Striker timnas Indonesia Ole Romeni menjalani operasi kakinya dengan lancar pasca cedera usai gelaran Piala Presiden. Di unggahan akun Instagramnya, Ole bilang operasi berjalan dengan baik. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku sudah memiliki rencana lain jika Ole tak bisa diturunkan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 4. Well, of course, it's a big blowout that Ole is probably not going to participate in the games. He played very good games for Indonesia, and unfortunately he's injured. So we need to have a plan B, and the plan B we have already, but I can't say it to you now. But we need to prepare ourselves very good, and that's the main thing that we need to do. Informasi lebih lengkap soal pemulihan Ole Romeni dan persiapan pemain timnas yang abroad setelah kita dipastikan satu grup dengan Arab Saudi dan Irak, kita sudah bersama dengan WNI di Belanda, kontributor Kompas TV, Fikar Fauzisyah. Selamat malam waktu Indonesia, Fikar. Selamat sore dari Amsterdam, Belanda. Fikar, bagaimana kabar operasi Ole Romeni? Kabarnya lancar, berjalan dengan baik ya? Ya, kabarnya lancar. Jadi Ole Romeni itu ke Belanda untuk operasi cedera yang kena pas Piala Presiden, dan kabarnya dia lancar dan sekarang fokus untuk pemilihannya di Belanda saat ini. Oke. Kalau misalkan berjalan dengan lancar, masih ada beberapa bulan lagi, artinya ini pemulihan bisa lebih cepat atau bagaimana, Fikar, biasanya? Nah, itu sekarang masih juga tanda tanya. Soalnya dia baru pagi ini waktu Belanda ke meja operasi dan operasi. Jadi kalau buat saat ini masih terlalu pendek untuk kasih prediksi kapan dia pulih, gimana proses pemulihannya dan kapan dia pulih total. Tapi yang pentingnya Ole Romeni kirim kabar di sosmed diri sendiri bahwa dia tuh dalam keadaan baik setelah operasi dan lagi fokus untuk pemulihannya. Saat itu paling penting kabar dari dia. Kalau pemberitaan media di Belanda soal kondisi Ole, apakah disorot juga di sana? Seperti apa mereka memberitakan Ole ini, Fikar? Iya, di media Belanda juga disoroti juga. Ole Romeni dia sebagai pemain baru ya, pemain timnas baru yang cetak 4 gol di beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia, juga disoroti oleh media Belanda, dan media Belanda bilang bahwa ini adalah ujian baru untuk Patrick Kluivert untuk menghadapi laga-laga berikutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dan juga mereka terpukul ya dengan kehilangan sosok Ole Romeni. Jadi mereka juga menarik ya gimana Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya timnas Indonesia cari solusi untuk menggantikan posisinya Ole Romeni di laga berikutnya kalau dia dinyatakan tidak fit. Tapi kalau di Belanda ada nggak sih pandit-pandit yang ini prediksinya kalau misalkan Ole nggak bisa tampil, kans terbaik untuk jadi striker pengganti Ole siapa? Ada nggak sih pandit-pandit yang memprediksi itu di Belanda? Kalau prediksi seperti itu sebenarnya kayak seperti sebelumnya. Jadi yang dirumorkan kayak seperti Mauro Zelstra yang udah dikonfirmasi oleh PSSI menjalani proses naturalisasi, dia bisa sebagai opsi di posisi striker. Tapi selain itu masih juga dari media Belanda belum ada bocoran baru atau rumor baru tentang penyerang timnas Indonesia saat ini. Oke. Ada respons nggak dari pemain kita di Belanda yang abroad
soal tanggapannya mereka, kita tahu lawan Irak dan juga Arab nih. Ya, yang pertama pemain yang aktif di luar negeri udah pada unggah di sosmed mereka sendiri tentang drawing buat bulan Oktober ini, dan mereka juga sangat menantikan pertandingan round 4. Ada juga Dean James juga kasih opini tentang undiannya di sebuah media Belanda, dan bilang ini kemungkinan bisa keberuntungan bagi timnas Indonesia karena timnas Indonesia sudah menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Irak senior di ajang kualifikasi dunia di round sebelumnya. Jadi bagi dia ini ada keberuntungan dikit dibandingkan kalau satu grup dengan Qatar atau Uni Emirat Arab. Itu opini dari Dean James. Sudah ada tanggapan dari Dean James. Nah, bagaimana kabarnya, kapan mereka akan ke Indonesia, pemain kita? Karena kan September ada uji coba juga, ada match persiapan nih. Ya, jadi saat ini masih semua pemain lagi ada di off season, pre-season, dan mereka lagi mempersiapkan diri untuk kepentingan klubnya mereka sendiri ya. Ada juga beberapa pemain yang masih belum punya klub baru dan mereka lagi menjaga kondisi mereka dengan personal trainer di fasilitas atau di daerah mereka di mana mereka berada. Nanti kalau udah kompetisi di Eropa bergulir sekitar pertengahan Agustus, nanti mereka main di kompetisi dulu, dan awal September mereka kembali ke Indonesia untuk main laga persahabatan lawan dua negara Arab, yaitu Lebanon dan Kuwait di friendly matches di bulan September. Terima kasih Fikar Fauzisyah untuk laporannya langsung dari Amsterdam, Belanda. Terima kasih. Ya, terima kasih, sama-sama. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia